Saudara sudah melihat slide-nya? Sudah, Pak. Nah ya, suaranya didengar dengan baik. Clear, Pak, jelas. Baik ya. Jadi yang lalu kita sampai di sini, saudara. Ini sudah selesai. Ini sudah saya kirimkan, saudara. Sudah bisa dibuka. Baik, ya. Yang terakhir ini, saudara. Jadi dimensi dari suatu produk industri berdistribusi normal dengan mu 100 dan sigma 10. Kemudian ada 1.200 produk yang dikirim, kemudian ada yang ditolak, kemudian ada yang ditolak karena kekecilan, ada yang kebesaran, kemudian sigmanya berubah. Jadi situasinya seperti ini, saudara. Jadi tidak memenuhi spesifikasi, ini sudah saya tanyakan saudara dan sudah saudara jawab. Situasinya adalah seperti ini. Ini situasinya berarti ada yang kekecilan, ada yang kebesaran. Yang kebesaran lebih banyak, semestinya ini lebih banyak sedikit probabilitasnya. Nah, kemudian kondisinya seperti ini, ada BSB, ada BSA. Kemudian ini diketahui probabilitasnya. Kemudian ada mu dan ada sigma. Kemudian mu-nya yang tadi 10 berubah menjadi 15. Berapa kemudian jumlah produk yang ditolak. Itu ya. Saya kira sampai di sini pada pertemuan kita yang lalu. Ada yang ditanyakan sampai di sini silahkan. Nah, saya akan bisa menghitung ini, probabilitas ini, kalau saya punya BSA. Jadi pada prinsipnya kita punya rumus, saudara, dan beberapa faktor yang terkait dengan rumus, ada Z, kemudian ada X, nilai X-nya itu berapa harganya di sini, dikurangi harga rata-rata, kemudian dibagi dengan sigma. Sehingga soal yang terkait dengan distribusi normal ini mesti berkutat di sini saja, saudara. Jadi ada X, ada mu, ada sigma, dapat Z, dapat probabilitas. Atau punya probabilitas dapat Z, kalau ada mu dan sigma dapat X. Terus di sini aja, di sini aja. Nah, kalau saudara ada di 4 ini 3 diketahui, yang 1 pasti bisa dicari. Nah, sehingga sekarang saya mencari probabilitas ini. Karena kalau probabilitasnya tahu, yang ini berapa, ini probabilitasnya. Kalau saya tahu jumlah produk yang ditolak. Nah, untuk mencari probabilitas ini, saya butuh Z. Berapa Z di sini? Nah, untuk saya bisa menemukan Z, saya butuh BSA. Nah, maka BSA-nya saya cari dari mana? BSA-nya saya cari dari sini. Ini ada probabilitas, ini ada mu, ada sigma. Ada probabilitas sehingga saya bisa dapatkan Z-nya ini. Kemudian ada mu, ada sigma, X-nya, BSA bisa saya peroleh. Nanti X yang dari BSA ini saya bawa ke sini, saya dapat Z, dapat probabilitas, dapat jumlah produk yang ditolak. Begitu logika berpikirnya. Ya. Sehingga yang pertama saya cari, berapa Z yang memberikan probabilitas 10%. Nah, saudara nyarinya di mana? Kita cari di tabel. Saudara cari di tabel yang memberi 10%. Hati-hati kalau saudara lihat di tabel, yang memberi 10% itu adalah dari tabel dari minus tak terhingga sampai harga Z. Sehingga kalau saudara ingin cari di tabel, saudara cari 90% dari sini ke sini, itu dapat Z-nya, atau saudara cari 10%, tetapi jangan lupa Z-nya nanti harus ditukar tandanya. Berapa Z yang memberi 10%? Siapa yang sudah menemukan? 1,28. 1,28. Baik. Nah, saudara dapat Z 1,28. Yang lain, berapa Z yang memberikan 5% di kiri? Minus 1,65. Minus 1,64, 65, 645 boleh. Ya. Sudah saudara dapat, kalau begitu berapa BSA-nya? Z, kembali lagi saudara masukkan rumus. Z sama dengan apa? BSA minus mu, mu-nya ada, minus 100 dibagi dengan 10. Nah, kalau Z-nya 1,28, berarti BSA-nya diperoleh berapa, saudara? Berapa? 112,8. 112,8, baik.
Nah, kalau ini minus 1,65, ini sama dengan BSP. Minus mu-nya 100, dibagi 10, berapa BSP-nya? BSP 83,5. 83,5, baik, 83,5. BSP 83,5. Nah, soalnya sudah selesai, saudara. Kalau saudara punya ini 83,5, dan saudara punya di sini adalah 112,8, soalnya sudah selesai. Tidak ada lagi masalah. Ada mu, ada X, ada sigma, dapat Z, dapat probabilitas. Ada mu, ada sigma, ada X, dapat Z, dapat probabilitas. Dikalikan jumlah produk semuanya, 1.200 ini. Saudara dapat jumlah produk yang ditolak. Baik, ada yang ditanyakan. Aditya Christian ada. Bona ada, Bona. Punya pertanyaan, Bona? Paham, tapi ini paham. Jalur berpikirnya ya. Jadi dari sini ada probabilitas, dapat Z, dari Z dapat BSA, BSP, diturunkan ke bawah, ada BSA, ada BSP, ada mu, ada sigma, dapat probabilitas. Dari probabilitas dapat jumlah produk yang ditolak. Begitu jalur berpikirnya. Baik, ada yang ditanyakan? Permisi Pak, saya mau bertanya Pak. Silakan. Ini berarti untuk base yang atas dan bawah itu sama ya Pak? Sama ya, karena di sini tidak ada informasi. Kalau tidak ada informasi berarti ya diasumsikan sama. Kecuali kalau dikatakan BSA-nya berubah. Kalau tidak ada informasi ya dianggap sama. Mu-nya juga sama, sigma-nya juga sama. Gitu. Sigma-nya yang berubah menjadi 15. Mu-nya sama atau tidak? Karena yang dikatakan yang berubah sigma, mu diasumsikan sama. Mu 100, di sini juga 100. Sigma saja yang berubah. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Ya, yang lain, ada yang lain. Afifa punya pertanyaan, Afifa? Sejauh ini belum, Pak. Belum ya. Baik, jadi begitu pekerjaannya itu yang saya katakan saudara pada pertemuan yang lalu. Kalau saudara mengerti dengan baik soal ini, oh itu berarti saudara sudah bisa mengerjakan semua soal. Karena soal yang seperti ini sudah paling tricky. Tidak ada lagi yang lebih tricky dari ini. Itu ya. Jadi kalau saya kerjakan ini seperti ini, saudara tadi sudah dikerjakan, Z-nya 0,05, Z1 minus 1,5, kemudian saudara punya rumus ini, dapat BSP, dapat BSA, kemudian saudara ke sini sekarang, ini sigmanya 15, masukkan di sini, BSP ada, dapat ini, sehingga ini adalah yang ditolak, ini 13,57 probabilitasnya, ini probabilitasnya 19,77, jumlah produk yang ditolak adalah 400. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, pengembangan dari soal ini bisa dikembangkan begini sekarang. Masih sama seperti tadi. Dimensi suatu produk industri berdistribusi normal. 1.200 yang dikirim ditolak seperti tadi, saudara. Batas spesifikasi bawah dan atas diketahui sekarang 80 dan 120. Apabila harga sigma sekarang berubah menjadi 1,6 sigma, maka tentukan berapa jumlah produk yang akan ditolak. Ya, seperti tadi. Ini BSP-nya ada tadi, tidak ada yang ada mu dan sigma. Sekarang soalnya diganti. Mu dan sigma tidak ada, BSP dan BSA ada. Ini 120, ini 60 dapat seperti tadi. Dari tabel dapat lagi Z-nya, dari tabel dapat. Kemudian yang ditanyakan berapa produk yang ditolak. Nah ini kalau kita kerjakan, minus 1,65, yang ini, tanyakan kalau tidak jelas. Sama dengan 80, saya masukkan X-nya, minus mu per sigma. Ya. Nah ini biasanya akan ada pertanyaan, loh ini mu-nya berapa Pak, sigma-nya berapa? Tidak ada informasi tentang mu dan sigma. Tetapi mu dan sigma bisa dicari dari informasi yang disediakan ini.
Ini 80, Z2 minus 1, saya masukkan, saya dapat persamaan yang pertama. Dari yang 1,28, saya dapatkan persamaan kedua. Diapakan ini? Eliminasi, Pak. Eliminasi boleh, substitusi boleh, saudara. Artinya pasti saudara kalau punya dua persamaan begini, saudara pasti akan dapatkan mu dan sigma. Nah setelah itu dimasukkan ke sini. Mu-nya ada, sigmanya dikalikan 1,6, semuanya ada, yang ditolak bisa dicari. Baik, ada yang ditanyakan. Ini mu-nya diperoleh. Silakan. Ini kan sebenarnya nilai Z-nya sama dengan yang sebelumnya, Pak. Iya. Tapi memiliki mu dan juga sigma yang berbeda. Itu berarti bisa disimpulkan dengan Z-nya sama, sebenarnya bentuk diagramnya bisa beberapa bentuk gitu ya, Pak? Oh iya, dengan sigmanya kan nanti lain. Saudara lihat, ketemunya mu-nya 102,5, sigmanya 13,65. Saudara lihat mu-nya kan ketemu lain, tidak seperti yang soal yang pertama tadi. Walaupun probabilitasnya sama. Lalu Karena, ya silakan. untuk Z yang sama berarti apakah bisa lebih dari dua nilai kombinasi? Oh, enggak bisa. Z-nya tetap ini 5%, yang berubah mu dan sigmanya. Jadi kalau ini saya punya ini 5%, tetap harga Z-nya minus 1,65. Tetapi harga mu dan sigmanya yang bisa berubah, menyesuaikan dengan harga BSP BSA yang diketahui ini. Baik. Baik, Pak. Oke. Baik, untuk 1,65 selalu 5%, tidak bisa berubah. Cuma satu saja harganya. Z minus 1,65, 5%. Z 1,28, 10%. Harganya cuma satu. Tetapi untuk mendapatkan 5% itu, saudara bisa bermacam-macam harga. Karena saudara punya, kalau dari rumus kan, saudara punya Z sama dengan apa, saudara? Sama dengan X, gitu ya. Minus mu dibagi sigma. Z-nya berapa ini? Misalnya ini 1,28. Nah, 1,28 itu kan bisa macam-macam. Berapa dikurangi berapa, kalau dibagi berapa, jadi 1,28. Ini kan banyak kombinasi. Betul ya? Banyak kombinasi yang bisa saya berikan. X minus mu. Misalnya saja, saya anggap ini berapa? 1,28 kalau dikalikan 2 berapa? 2,56 ya? Iya. Nah, ini saya anggap 2,56. Berapa X? X-nya misalnya 10, gitu ya. Saya kurangi dengan 7,44. 10 dikurangi 7,44 berapa, saudara? 2,56. Saya bagi sigma, sigmanya 2. Hasilnya berapa nanti? 1,28, 10%. Oh. Jadi untuk mendapatkan 10% itu X dan mu dan sigma bisa macam-macam harganya. Ini juga dapat 10%. Ini. Jadi mu-nya berapa? 7,44, PSA-nya 10, sigmanya 2. Dapat berapa Z-nya? 1,28. Kalau saya cari di tabel berapa? 10%. Baik, paham, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini... Baik, sama-sama ya. Ada yang ditanyakan? Lain. Permisi, Pak. Silakan Edgar. Saya izin bertanya, Pak. Dari situ kan ada mu dan sigmanya diketahui ya, Pak? Yang mana? Yang ini tidak. Ya, yang dari satu dan 2 diperoleh sekian ya, Pak. Nah, itu kalau misalnya dieliminasi, kita cara mencari faktor persis seperti ini bagaimana ya, Pak? Loh, saudara kan tinggal mengalihkan saja. Jadi dicari mu dari sini ya. Mu berapa? Mu kan 80. Lihat, mu saya pindahkan sini ya. 80 plus 1,65 sigma. Betul. Dari sini mu saya bahas ini. Ini saya bahas sana. Ini kalau saya tuliskan mu itu sama dengan berapa? 80 plus ya 1,65 sigma, betul? Iya, Pak. Ya, masukkan sini. Kan sisa sigma saja. Kan sisa sigma saja. Iya, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Atau lebih gampang lagi kalau mu-nya yang saudara eliminasi. Eliminasi boleh, substitusi boleh. Dari 2 ini saudara pasti bisa menghilangkan. Hilang satu, yang lain ketemu. Baik, yang lain, pertanyaan yang lain silakan. Andika punya pertanyaan, Andika. Yusuf, ada Yusuf. Ada, Pak. Rofif, ada Rofif.
Hadir Pak. Baik, ada pertanyaan silakan. Tidak ada, Belum baik ada. kalau gitu, baik belum. Kalau gitu saya lanjut. Nah ini yang tadi saudara, ini kalau dikerjakan, yang tadi saudara akan dapatkan seperti ini. Z-nya adalah 80, kemudian jumlahnya ditolak 436. Karena sudah diperoleh, mu-nya sudah diperoleh, 102,5 dengan sigma 21,84. Yang ini sudah selesai. Kecuali kalau saudara punya pertanyaan. Ya. Nah, saudara ini soal yang kadang-kadang sering saya keluarkan di ujian. Jadi soal pendek, saudara, tetapi banyak gitu ya. Mungkin 10 soal berhubungan dengan. Jadi ada sebuah apa ini? Distribusi normal, ada BSB 80, BSA 120, kemudian ada mu, ada sigma, kemudian ada soal misalnya mu sama dengan 100, sigma sama dengan 5. Berapa kemungkinan produk ditolak? Nah ini misalnya saja kalau ditolak itu lebih besar dari BSA atau lebih kecil dari BSB. Berapa kemungkinan produk ditolak kalau mu-nya 100? Ada yang ditolak enggak? Kalau mu 100 sigma 5. Mu 100 sigmanya 5. Ada produknya ditolak enggak? Anggap saja batasnya 3 sigma. Saudara menggunakan batas 3 sigma. Ada yang ditolak atau tidak? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada ya. Karena apa saudara? Batas terjauhnya berapa nanti? 15 Pak. 15 berarti berapa kalau mu-nya 100? Berarti 115. 85 sampai 115. Ya, jadi di sini 85 sampai 115 kalau saya menggunakan batas 3 sigma. Kalau gitu berapa kemungkinan produk ditolak dengan batas 3 sigma? Jawabannya apa? 0. Zero ya, tidak ada kemungkinan produk ditolak. Kemudian kedua, berapa mu-nya sigmanya 10 sekarang? Berapa kemungkinan produk ditolak? Ada yang ditolak enggak? Kalau 10. Ada Pak. Ada. Berapa yang ditolak? 130 sama 70 ya Pak. Iya, kalau sigmanya 10. Enggak, BSB-nya tetap, saudara. BSB-nya kalau tidak dikatakan berubah, berarti ya tetap. BSB 80, BSA 120, tapi mu-nya 100, sigmanya 10. Ada yang ditolak enggak? Ada Pak. Ada. Ada. Bagaimana menghitungnya? Mas Ayu, ada Mas Ayu. Ada Pak. Bagaimana menghitungnya? Jadi mu-nya berapa ini? Mu-nya 100, Iya. sigmanya berapa? Sigmanya 10. 10. Berarti BSA-nya itu tetap. Iya. Ya, silakan. Berarti tinggal 100 yang dikurangin 10 untuk Dikurangi. batas ya dikurangi 10 yang untuk batas bawahnya, terus yang untuk batas atasnya ditambah 10. Jadi 70 ditambah 130. Oh, jangan begitu Mas Ayu, jangan begitu. Menghitung ini loh, yang ditolak ini berapa? Mu-nya 100, sigmanya 10, batas atas 120, batas bawah 80. Ini berapa ini? Ini berapa? Yang ditolak ini berapa probabilitas? 110. Loh, kok bisa gitu? Ini probabilitasnya berapa? Gimana mencarinya probabilitas? Apa yang dicari lebih awal? Harus cari apa? Ada mu, ada sigma, ada x. Dicari apa? Dicari Z. Jadi Z sama dengan apa? X. X minus mu bagi sigma. Berapa Z-nya? Z-nya yang tadi. Ini misalnya yang saya arsir, berapa jadi ini? Yang diarsir ini. Berapa Z? Berapa? X-nya berapa? X-nya berapa? Ini X-nya. Yang 120. Ya, baik. 120. Dikurangin 100. Baik. Per 10. Per 10. Dapat Z-nya, dapat probabilitas. Ya. Kalau saya tanpa menghitung berapa ini probabilitasnya, siapa bisa jawab? Tanpa menggunakan tabel, kalau saudara hafal, berapa harga sigmanya? Z-nya harganya berapa ini nanti? 2 ya?
Jadi Iya berapa Pak, ini? 2. Iya, ini berapa ini? Kalau 2 masih ingat. 2,1%. Baik, dari mana itu? Dari sini ke sini 95,4, ya sedikit lebih besar. Jadi ini kira-kira 2,3%, ya bolehlah nawar sedikit. Itu ya, tapi saudara tidak hafal, tidak jadi masalah, tapi bisa melihat di tabel. Baik, kalau yang di sini berapa ini tadi Mas Ayu? Jadi di sini berapa? Ini berapa? Sama enggak ini dengan ini? Sama enggak kiri dan kanan? Beda Pak. Beda, Iya, beda. 80 Coba dihitung dikurang 80. 100 per 10. 100 per 10 berapa harganya? Berapa harganya? Minus 2. Sama enggak? 2 dan minus 2. Lebih besar dari 2 Berbeda. sama lebih kecil dari minus 2, Z-nya itu sama enggak probabilitasnya? Harusnya berbeda. Oh, harusnya sama malah Mas Ayu. Harusnya sama. Kalau sifatnya simetris, harus sama. 2 ke kanan, minus 2 ke kiri. Ini misalnya iya, Pak. minus 1. Baik, minus 1,35 gini ya. Saya punya di sini 1,35. Ke kanan dan ke kirinya ini sama atau enggak sama? Sama. Sama, selalu sama karena bentuk simetrikal daripada distribusi. Itu yang baik. Oke, Pak. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup? Sekarang mu-nya 100. Berapa harga sigma agar tidak ada produk ditolak? Oh, siapa ini? Noval Reza. Ada Noval. Tidak ada. Tarik, ada Tarik. Iya Pak. Tarik, lihat soalnya Tarik. Mu-nya 100. Jadi mu berapa Tarik? Berarti kalau dimasukin ke rumus, mu-nya tetap 100 dulu. Terus ya, nanti mu 100. Kemudian ini tetap. Yang dicari berarti sigmanya ya Pak? Baik, BSP tetap BSA. Apa asumsinya apa? Batas produknya berapa? Batas PSA-nya 120. Iya, Oh, yang batas 100%-nya anggap 3 sigma ya. Oh, oke. Dianggap 100% itu batasnya 3 sigma. Berapa harga sigma agar tidak ada produk ditolak? Jadi gini, gambarnya itu begini. Pas di sini. Cak, gitu pas. Berapa harga sigmanya? Batasnya dianggap 3 sigma. Asumsinya gini. Nanti biasanya kalau di soal mesti diberitahu, saudara. Jadi berapa harga sigma? Tarik, ya silakan. Berarti ini dimasukin ke rumus yang tadi Pak, atau gimana? Oh, terserah saudara gimana mencari berapa harga sigma. Pertanyaannya cuma begitu. Nanti soalnya tidak ada apa-apa, tidak ada informasi apa-apa ya. Cuma gini, berapa harga sigma? Tetapi diberi di atas, diasumsikan batas penerimaan produk adalah minus 3 sigma sampai 3 sigma gitu. Berapa harga sigmanya? Supaya pas di sini tidak ada yang ditolak. Kalau supaya pas di sini nih, dari sini ke sini berapa tarik? Berapa dari sini ke sini? 20 Pak. 20 ya. 20 itu harus berapa kalau batasnya 3 sigma? Dari sini ke sini berapa? Ini loh, ini berapa ini? Mu plus berapa sigma yang paling jauh? Plus 2 sigma yang itu. Loh, enggak. Supaya diterima, tidak ada produk ditolak. Oh, diterima tuh Pak. Biar dulu. Biar dulu tarik dulu. Berapa ini? Yang itu 3 sigma Pak. Mu plus 3 sigma. Baik, mu plus 3 sigma. Mu-nya di sini, ini mu plus 3 sigma. Berarti dari sini ke sini ini berapa tarik? Ini mu. 20 berarti. Berapa yang 20 betul. 20 ini harus sama dengan berapa? Harus sama dengan ini dari sini. Ini berapa ini? Ini mu plus 3 sigma. Berarti kalau ini mu plus 3 sigma. Dari sini ke sini ini sama dengan berapa sigma? 3 sigma ya. Kalau gitu 3 sigma harus sama dengan 20. Kalau gitu sigmanya berapa? 20 per 3 berarti Pak. Baik ya. Ada yang ditanyakan? Maaf Pak. Silakan. 20 per 3 berarti Pak. 20 betul per 3. ya. Ya betul. 6,66. Baik ya. Ada yang ditanyakan? Ginting punya pertanyaan, Ginting.
Enggak, Pak. Belum? Belum, Pak. Paham, Ginting? Sampai ini lumayan paham, Pak. Kenapa? Pak, bertanya Pak, Silakan. apakah kita selama ini harus sudah menentukan bahwa sigma-nya 3 itu? Apakah gimana Pak? Ya, nanti saudara diberi informasi. Oh, oke. Karena 3 sigma ini sudah mencakup hampir 100%. Nanti di soal biasanya diberi informasi dengan asumsi gitu, batas paling jauh adalah gitu. Ya, diasumsikan. Tetapi kalau saudara mau kasih 4 sigma, ya boleh, tetapi sigma saudara nanti. Nah, untuk industri kalau saudara beri 4 sigma apa konsekuensinya? Terlalu Akibatnya apa? terlalu wide ininya. Jadi Bukan terlalu wide malah. Kalau ini saudara beri 4 sigma, sigmanya semakin apa? semakin besar. Semakin besar atau semakin kecil? Kalau ini 4 sigma. Oh enggak, iya semakin kecil ya. Semakin kecil artinya apa? Semakin mudah atau semakin sulit secara praktikal? Semakin sulit. Nah, maka itu kita menggunakan batas 3 sigma ini yang lebih lebih realistis lah. Jangan minta di sini dicapai pada 4 sigma. Maka itu sekarang ada batas-batasan yang mengatakan ini harus dicapai dalam 6 sigma gitu. Sehingga gambarnya itu jadi begini. Nah, ini 6 sigma, tetapi itu kan cuma kata-kata, saudara. Karena walaupun saudara mengatakan 6 sigma, kalau tidak bisa mencapai, ya tidak ada gunanya. Gini loh. Jadi ini itu dicapai dalam 6 sigma. Akibatnya apa? Sigmanya kecil, tidak ada produk yang ditolak. Ya. Kalau seperti ini dengan batas 3 sigma, dari 1000 produk ada yang ditolak enggak? Kalau batasnya 3 sigma, ada enggak produknya ditolak? No, enggak ada. Ada, Pak. Ada. Berapa banyaknya? Berapa banyaknya? Dari 1000. 1. 3 sigma batasnya berapa? 3 sigma batasnya masih ingat saudara berapa? 99,9. Oh, enggak, 73. Gitu ya, atau 95. Berarti 909. Jadi akan ada 3 produk yang ditolak. Dengan batas sigma itu mungkin di sini 1, di sini 1. Kira-kira gitu. Ada yang ditolak. Kalau 6 sigma berapa yang ditolak? Hampir-hampir tidak ada. Mungkin 1 di dalam 10 juta. Kalau saudara punya 10 juta produk, saudara punya 10 juta produk cuma 1 yang ditolak. Tetapi ini kan cuma bahasa, saudara. Iya toh, saudara bilang saya inginnya produk saya ini tidak ada yang cacat. Iya, tapi bahasa itu. Untuk dapat tidak cacat itu sigmanya mesti kecil. Nah, ini bukan bahasa. Ketika saudara bicara sigma kecil, secara praktis tidak mudah. Ya, karena terkait dengan mesin, peralatan, metode, manusia, tidak mudah. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih. Baik, ya, yang lain silakan. Dimas punya pertanyaan, Dimas. Belum ada, Pak. Baik, sekarang soalnya siapa ini? Harvin, ada Harvin. Jadi, Pak. Baik, Harvin, lihat soalnya. Apabila mu 100, PSP berapa Harvin? PSP-nya tetap, Pak, 80. Tetap ya, 80. PSA berapa? 120. Nah, sekarang mu-nya 100. Berapa harga sigma yang ditanyakan agar 20% produk ditolak? 20% ya. Berarti nanti yang probability di sebelah kirinya PSP ditambah probability di sebelah kanannya PSA tuh nilainya 0,2 ya. Baik, betul. Baik. Sama atau tidak sama ini? Sama enggak? Probabilitas lebih besar PSA dan lebih kecil PSP ini, Arvin? Kalau sigmanya sama, Pak. Loh, sigmanya pasti cuma 1. Sigma di masih 1, enggak boleh lain. Berarti sama, Pak. Cuma tuh, enggak boleh. Tidak harus sama. Tidak harus sama. Untuk konteks ini, untuk soal ini sama atau tidak sama, Arvin? Menurut saya belum tentu sama, Pak. Kita tidak tahu nilai sigmanya. Baik, untuk soal ini kalau saya katakan sama karena apa, Arvin? Sama untuk soal ini. Sama karena sigmanya 10. Oh, enggak ada. Sigma malah ditanyakan. Oh, untuk soal ini berapa harga sigma?
Sigma Belum diketahui. belum. Makanya sigmanya, tetapi untuk soal ini itu sama. Yang lebih besar dari BSA dan lebih kecil dari BSP probabilitasnya sama. Karena apa? Simetris. Tidak menjamin itu. Tidak menjamin. Yang lain karena apa? BSA 200. Silakan, X min silakan. mu-nya sama, Pak. Apanya? X min mu. Kenapa? Sama, Pak. Maksudnya secara absolut. Yang mana itu X minus mu? Yang 120 kurangi 100 sama 80 kurangi 100. Baik, baik. Itu artinya apa? Artinya mu ini terletak di mana? Mu-nya selalu di tengah, Pak. Terletak di tengah-tengah, terletak di target. Di tengah-tengah antara apa? PSP dan PSA. Nah, ya mu-nya kan 100. 80 tambah 120 berapa, Farhan? 200. 80. 200 bagi 2 berapa, Farhan? 100. Sama dengan ini. Jadi ini tepat pada target. Ketika dia tepat pada target, maka probabilitasnya sama. Tetapi kalau bukan karena simetris ya, hati-hati, bukan karena simetris. Karena bisa saja mu-nya di sini. Kalau mu-nya di sini bagaimana? Tetap simetris. Distribusinya tetap simetris. Tapi probabilitasnya tidak sama. Karena mu-nya tidak tepat pada target. Artinya tidak berada pada titik tengah antara BSP dan BSA. Baik, gitu. Kalau gitu bagaimana? Tadi siapa tadi? Harvin, lanjut Harvin. Kalau gitu berapa ini? Gimana menghitungnya sigmanya? Jadi kalau gitu berapa ini Harvin? Tadi itu 0,1. Baik, baik. Kalau ini 0,1 kamu bisa dapat apa Harvin? Nilai apanya? Nilai Z-nya 0,1, nanti ketemu nilai sigma. Hati-hati Arvin, hati-hati Arvin. Hati-hati, 0,1 bukan nilai Z-nya. 0,1 apanya? Hati-hati. 0,1 iya, Pak, itu probabilitasnya, Pak. Ini probabilitas. Nilai Z-nya berapa? Dicari di tabel. Berapa harga Z yang memberikan probabilitas 0,1? Tadi sudah. Ada yang masih ingat? Berapa ini? 1,28. Baik, 1,28. Nah, sekarang kembali lagi ke rumus ini. Ya cuman begini dan begini terus. Nah, minus mu dibagi dengan sigma. Z-nya ada 1,28, X-nya ada, mu-nya ada, sigma diperoleh. Betul, RC? Betul. Yang mana, Pak? Yang ini. Oh, rumusnya pasti betul mengerjakannya. Z-nya bisa diperoleh. Berapa Z-nya tadi, RC? 1,28. X-nya berapa untuk soal ini? X-nya berapa? X-nya 120. Baik, mu-nya berapa? Mu-nya 100. Nah, kalau begitu bisa enggak sigmanya diperoleh? Ini ada, ini ada, ini ada. Iya, bisa, Pak. Baik. Ada yang ditanyakan? Firlana punya pertanyaan. Iya, Pak. Ya, halo. Untuk dari saya, Firlana, tidak ada pertanyaan, Pak. Tidak ada. Nah, sekarang Firlana kamu yang mengerjakan soal ini. Selanjutnya. Ini saya hapus dulu. Ya, ini tadi 20 sekarang. Apabila sigma sama dengan 5, sigmanya berapa harga mu terkecil dan terbesar agar tidak ada produk ditolak? Firlana. Diapakan dulu? Lihat soalnya dulu. Berapa? Harga mu-nya berapa? Diketahui atau tidak diketahui? Mu-nya tidak diketahui, Pak. Yang diketahui apa? PSP ada masih? Ada, Pak. 80. PSA ada? Ada. Sigmanya berapa? Sigmanya 5. 5 ya. Saudara lihat sigmanya 5. Agar tidak ada produk ditolak dengan batas berapa? Asumsinya berapa tadi batasnya? 3 sigma. Mu-nya berapa ini? Kalau mu 100 ada enggak produk ditolak kalau sigmanya 5, Firlana? 5. Mu-nya 100. Mu 100, sigmanya 5. Batasnya 80 dan 120. Ada enggak produk yang ditolak? Tidak ada, Pak. Karena apa?
100 kurangi tambah 15. Jadi berapa batas paling jauh berapa? 115. Batas paling dekatnya berapa? Ini 115 di sini. Di sininya berapa? 100 dikurangi 15 berapa? Kurang 15. Berapa? 85. Gini kan? Ya. Nggak ada yang ditolak. Nah, kalau mu-nya berubah menjadi 101, ada yang ditolak enggak, Firlana? 101 tidak ada juga, Pak. 102? Tidak ada juga. 103? Tidak ada juga. 104? Tidak ada juga. 105? 105. Belum? Belum. 106? Ada. Baik, saudara paham maksudnya. Yang lain paham. Kalau gitu mu ini bisa bergerak berapa di sini? Sampai berapa? Sampai 5. Loh, kok sampai 5 tadi sudah betul? 85 sampai 105. 106. Ya. 106. Nah, yang ini 105. Kalau 105, ya pas. Kalau ke bawahnya berapa? 95. 95. Sini. Ya, ini apa ini? Mu. Jadi mu saudara boleh bergerak di sini. Jadi kalau mu-nya tadinya 100 berubah menjadi 101. Afifa, ada Afifa? Iya, Pak. Kalau berubah menjadi 101 ada yang ditolak atau tidak? Tidak ada. Ada, Dava. Kalau 102 ada yang ditolak enggak, Dava? Tidak ada, Pak. Karena apa? Karena belum masih dalam batasnya, Pak. Iya, batasnya karena apa? Dari mana saudara tahu kalau dalam batas? 95 105, Pak. Loh iya, ini tadi sudah enggak. Maksudnya kalau saudara mu-nya tadi berapa? Mu-nya kan 100. Kalau berubah menjadi 102, ada enggak produknya ditolak? Tidak ada. Sigmanya 5. Karena apa? Karena mu ditambah 3 sigma belum. Baik. Belum apa? Belum lebih besar dari BSA. Atau yang mu minus 3 sigma belum lebih kecil dari BSB. Baik. Ya, jadi begitu. Iya. Baik. Kalau begitu apa ini? Kalau begitu saya mengatakan apa? Saya punya kesimpulan ini. Coba siapa yang mau menyebutkan ini secara verbal? As long as apa? Siapa? Cahyani, ada Cahyani? Ada, Pak. Coba kamu sebutkan ini. Sejauh gimana? As long as, selama. Apa? Coba ini. Selama mu berada pada rentang 95 sampai dengan 105. Baik. Maka tidak ada produk yang ditolak. Dengan syarat apa? Dengan syarat sigmanya? Dengan syarat sigmanya sama dengan 5. Dan BSA-nya berapa? Dan BS sama dengan 80 serta BSA-nya sama dengan 120. Gitu. Baik. Siapa punya pertanyaan? Jadi sekarang saya tanya lagi sekarang. Hilmi Al-Faruqi, ada Hilmi? Iya, ada, Pak. Kamu nangkap ini tadi ya? Nangkap ini ya? Jelas ya? Baik, ya jelas, baik. Coba baik. Kalau kamu nangkap baik. Sekarang ceritakan secara industrial. Ya, dari perspektif industri, apa artinya ini Hilmi? Apa artinya? Mu itu apa? Mu itu apa? Industri ya? Bukan statistik di kelas begini. Secara industrial, apa artinya ini? Kalau saudara punya selama itu tadi dikatakan Cahyani, selama mu, apa artinya? Coba. Ya berarti produk yang dihasilkan itu nilainya harus berkisar antara ini, Pak. 95 sampai 105. Apanya yang harus berkisar itu? Rata-ratanya, Pak. Rata-ratanya harus berkisar itu. Atau apalagi siapa lagi akan menambahkan ya analisis Irham, ada Irham. Ada, Pak. Tambahkan analisis apa? Kamu kalau lihat begini nih apa? Kamu manajer produksi. Atau manajer kualitas lah. Kamu lihat data seperti ini. Apa? Rata-rata standar kualitas dari sebuah produknya mungkin, Pak. Apa? Iya apa ini? Ini informasinya cuma ini. Bahwa ini kan rata-rata. Misalnya dimensi. Saudara mengatakan apa? Di industri bahwa rata-rata dimensi boleh enggak berubah? Boleh enggak berubah?
Boleh, tetapi antara rentang 95 hingga 105. Dan kalau itu terjadi tidak akan mengakibatkan apa? Tidak akan mengakibatkan produk yang ditolak. Nah, baik. Kalau begitu, ketika ada seorang supervisor, ya tidak harus berlaku untuk semua kondisi. Ada supervisor yang tanya kepada saudara-saudara manajer produksi, Pak, ini rata-ratanya ini harus dipertahankan konstan atau tidak? Apa jawaban saudara? Dia tanya, ini rata-ratanya ini harus 100 atau boleh sedikit berubah? Saudara jawab apa? Boleh sedikit berubah selama tidak melebihi batas bawah yaitu 95 dan baik, batas atas. Itu ya, maka itu sering saya katakan jangan dilihat ini sebagai angka terus dicari mu. Nah, kadang-kadang di industri mempertahankan harga rata-rata itu tidak mudah. Ya, karena faktor-faktor yang mempengaruhi hasil industri itu fluktuatif, berubah-ubah, saudara. Sehingga mempertahankan harga konstan mu harus sama dengan 100. Itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, maka sebetulnya tidak masalah. Mu-nya boleh berubah. Maka itu kalau di industri misalnya orang yang membuat itu saudara ya, rokok yang mechanical itu ya, yang bukan dilinting. Jadi yang menggunakan mesin, itu kan ada tembakau gitu ya, kemudian ada kertas, kemudian ada filter. Ini kemudian diproses gitu sehingga menjadi rokok. Tetapi rokok ini harus punya berat tertentu, saudara. Berat itu terkait dengan rokok ini isinya dalam satu batang rokok, isinya itu harus pas. Jangan terlalu padat sehingga sulit nanti untuk dihisap dan mahal. Juga jangan terlalu kosong isi tembakonya itu. Nanti orang kualitasnya tidak disukai. Nah, sehingga di mesin pembuat sigaret ini, itu beberapa saat sekali secara otomatis akan diambil sejumlah rokok, ya, sejumlah rokok tertentu, kemudian ditimbang beratnya. Diambil lagi ditimbang, kemudian hasilnya itu dibuat sebagai histogram, sehingga di sini ada layar, saudara. Kemudian saudara punya histogram. Hati-hati kalau di industri saudara tidak akan lihat gambar gini ya. Gambar begini ini teoritis. Di industri yang saudara lihat kalau ada data ya gambarnya histogram begini. Kecuali kalau ada software untuk mendekati itu. Nah, ini gambarnya seperti ini histogram. Ini ada batasnya saudara. Ini apa ini? BSA, BSB ini. Batasnya ini. Nah, histogram ini bergerak saudara. Kalau bergerak ini artinya apa yang berubah? Kalau dia bergerak ke kanan, ke kiri, apanya berubah? Kalau histogram ini bergerak ke kanan, ke kiri, ini berarti apanya yang berubah dari distribusi ini? Rata-ratanya, Pak. Rata-ratanya, baik. Rata-ratanya berubah. Apa yang dilakukan supervisor? Dia tenang saja. Jadi nanti ketika dia sampai di sini, misalnya gambarnya, dia diam saja. Ini batasnya. Tetapi ketika mulai keluar, dia mulai mengadakan perbaikan, mungkin penyetelan kembali. Apakah keluar ke sini ataukah keluar ke sini? Lebih padat ataukah lebih ringan? Tetapi walaupun ini bergerak, berubah-ubah, tetapi selama masih dalam batas ini, ya tidak jadi masalah. Karena kalau saudara ingin menjaga harga mu yang konstan, tetap tidak boleh kurang sama sekali. Oh, itu akan bayar saudara, dan bayarnya bisa mahal. Ya, nah saya ambil contoh lagi yang mudah. Air mineral misalnya 180. Nah, saudara kalau settingnya misalnya berubah, berapa ya antara 17 ya 8 sampai 182. Atau mungkin yang lebih baik adalah antara 180. Ini kalau mau jujur saudara, sampai 184. Selama rata-ratanya masih di sini sudahlah jalan. Tidak usah dipaskan 180. Ya. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Siapa punya pertanyaan? Baik, ada yang ditanyakan? Baik, saya lanjutkan. Sekarang mu 102. Berapa harga sigma agar tidak ada produk ditolak? Siapa yang mau mengerjakan ini? Oh, Arsi, ada Arsi. Ada, Pak. Arsi, lihat ini soalnya Arsi.
Mu 102 berapa? Di mana mu 102 RC, kiri atau ke kanan? Di kanan, Pak. Kanan ya. Saya gambarkan gini, kira-kira begini. Ini mu 102. PSA-nya berapa RC? 120. Tetap PSP 120. Sigmanya berapa? Ditanyakan. Berapa sigma? Mu-nya berapa? Mu-nya 102. Berapa harga sigma? Berapa harga sigma? Berapa? Batasnya berapa? Asumsinya di batas berapa? 3 sigma. Nah, berarti 120 dikurangi 102 ya. Dibagi 3, Pak. Gitu. Baik. Kenapa enggak dari sini? Kenapa bukan? Soalnya kalau yang dari kiri, kalau misalnya didapatkan hasil, nanti dihitung di yang kanan kelebihan, Pak. Baik, ya hati-hati. Baik. Begitu. Jadi ketika saudara punya dua pilihan sigma, saya bisa hitung dari kiri, saya bisa hitung dari kanan. Yang diambil yang mana? Yang lebih besar atau yang lebih kecil? Yang lebih kecil, Pak. Baik, karena kalau dari sini betul itu tadi betul baik. Kalau dari sini nanti begini, yang di sini keluar. Tetapi kalau yang di sini masuk, yang di sini pasti juga masuk, ya. Sehingga sigmanya berapa? 120 dikurangi 102 dibagi 3. Baik. Baik, siapa tadi yang jawab tadi? Siapa tadi? Sudah. Baik, ya. Ya, Arsi. Ada yang lain? Ada yang ingin menanyakan lain? Nah, lanjut. Apabila mu 102, berapa harga sigma agar 20% produk ditolak? Berapa harga sigma agar 20% produk ditolak? Mu-nya berapa? 102. Sini. Nah, ini mu 102. Berapa harga sigma? Saudara lihat Z sama dengan apa? Ini agak tricky sedikit, saudara. Minus mu dibagi sigma. Berapa Z-nya 120 ini? Nggak bisa saya hitung ya, karena probabilitasnya tidak ada. Tetapi yang diinginkan bahwa ini yang di sini dan yang di sini, bukan untuk soal ini ya, yang untuk yang 102 ini diinginkan 20%. Gimana ngerjakannya ini? Ada yang punya ide? Mu-nya 102. Ya, silakan. Gimana? Mungkin Z1 plus Z2 kan 20% 0,2 ya. Oh, hati-hati. Hati-hati bukan Z-nya, Rafif. Bukan Z-nya yang 20%. Probabilitasnya. Probabilitasnya yang 20%. Bukan Z-nya. Itu ini loh. Sepertinya ini Pak, kayak yang tadi Pak. Yang 0,1 terus yang kiri juga 0,1. Oh, tidak sekarang, RC. Sekarang tidak begitu. Karena apa? Ayo jawab. Jawabannya apa? Mestinya bisa. Tidak simetris, Pak. Bukan tidak simetris, bukan tidak simetris. Tapi tidak tepat pada tidak tepat pada target. Iya. Simetrisnya tetap simetris. Tapi tidak tepat. Kalau tadi memang 10-10, gampang. Sekarang tidak bisa 10-10. Yang jelas di sini lebih apa? Yang lebih besar di sini lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih yang di sedikit. kanan. Oh, ini yang sini. 102-nya ke sini. Banyak. Ya, kalau pasti kalau lebih sedikit salah, pasti lebih banyak. Ini dia ke arah sini arahnya. Berarti yang ke sini kan akan lebih besar. Nanti kan begini. Oh, kan bisa. Gimana ngerjakannya ini? Siapa punya ide? Ini 102. Nah, yang diinginkan berapa persen, saudara? 20% ya. Jadi probabilitasnya loh, hati-hati. Hati-hati saudara, jangan keliru ke Z. Probabilitasnya ini loh. Ini, atau kalau saya gambarkan lagi begini. Gini ya. Ini berapa ini? Ini 102. Ini ditambah ini probabilitasnya ini 20%. Nah, ini karena BSA BSP-nya 80 120 dalam soal pasti yang di sini lebih besar. Berapa kali lebih besar dia? Bisa enggak saudara perkirakan berapa kali lebih besar? Agak sulit ya. Karena bentuknya yang khas ini saudara sulit memperkirakan.
Tetapi yang saudara tahu bahwa yang lebih besar dari 120 ini akan lebih banyak. Pasti itu ya. Betul? Pasti. Baik, kalau begitu, nah ini soal ini mesti agak trial and error, saudara. Bagaimanapun agak trial and error. Saudara cari yang jumlahnya 20%. Tadi kalau dia tepat pada target kan 10-10. Kalau tidak tepat pada target berapa kira-kira? Berapa Abi? Ada Abi. Fadel ada. Berapa kira-kira? Kalau ini tadi kalau tepat pada target 10-10, tetapi sekarang dia bergeser ke kanan. Sehingga yang lebih besar dari BSA, ini nanti probabilitasnya lebih besar daripada yang lebih kecil dari BSP. Jumlahnya harus 20. Jumlahnya harus 20. Berapa? Kira-kira berapa dan berapa? Coba, berapa yang jumlahnya 20? 30 dikurangi 10 bisa? Berapa Pak? Ini kan jumlahnya harus 20%. Jadi yang di luar, yang ini, dan ini 20%. Tetapi dia tidak tepat pada target, sehingga bukan 10-10. Nah, yang saya tahu yang lebih besar dari BSA ini lebih banyak. Kalau gitu 20 ini saudara bagi 2, yang satu lebih banyak dari yang lain. Bagaimana pembagiannya? Kira-kira trial and error. Mungkin 12 dan 8 Pak. Gitu ya. Baik, 12, 8. Itu. Jadi ini berapa ini? 12%. Baik, kalau sudah dapat 12% bisa dapat apa ini nanti Andika? Kalau ini sudah 12%, saudara bisa dapat apa dari tabel? Dapat Z, ya. Kalau dapat Z, sudah dapat Z, dapat X, ada, mu-nya ada, ya. Sigma bisa tidak diperoleh? Bisa tidak sigma diperoleh? Bisa? Bisa. Kemudian, ya bahkan. Ini tadi saudara bagi 2, yang satu 12, yang di kiri 8. Sekarang saudara cari yang 12. Saudara boleh aja tanya, kenapa yang 12 dan 8? Boleh. Saudara cari yang 12. Dari yang 12% dapat apa? Dapat Z. Betul? Bisa itu. Yes. Kalau punya probabilitas, bisa nggak dapat Z-nya? Bisa. Bisa ya? Pasti atau? Bisa ya. Dapat Z. Sekarang Z ada harganya, X-nya ada, BSA, mu-nya ada, sigmanya bisa diperoleh? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Lalu sudah betul itu sigmanya. Misalnya sigmanya dapat umpamanya 4,8. Sudah betul. Berarti betul. Belum. Nah, ceknya apa ceknya? Sigma 1 sama sigma 2 harus sama, Pak. Loh, ya boleh atau ya boleh. Sigma 1 harus sama sigma 2 boleh atau betul. Sigma 2-nya dari mana? Baik, saudara boleh. Sigma 1 48. Sigma 2-nya dapat dari mana? Sudah betul itu tadi. Pakai Z yang kedua, Pak, yang mana? BSB, yang di BSB. Yang BSB dengan probabilitas berapa? Tadi kan 8 ya, berarti ya itu 0,8. Baik. Jadi saudara hati-hati, bukan 0,8 ya, 8%, 0,08 hati. Jadi saudara dapatnya di sini. Dicek, kemudian apakah sigma 2 sama dengan sigma 1? Kalau sama ya sudah betul. Ya. Atau cara yang lain yang boleh saudara lakukan, sigma yang saudara peroleh, saudara gunakan di sini. Harusnya dapat berapa? Harus dapat 8%. Paham saudara? Nah kalau tidak cocok bagaimana diubah ini sedikit? Saya kira 2 kali percobaan gitu sudah kena. Tapi mencobanya itu bukan dari sini 5%, ini 5%, ini 15%, ini 6%, ini 14%. Nah, sini pasti lebih besar. Lebih besarnya berapa? Saudara perkirakan kira-kira berapa ya? 12,8 saya kira make sense. Kalau 12,8 tidak cocok, mungkin terlalu besar harganya, ya saudara turun ke bawah atau naik ke atas. Nah, 1 kali, 2 kali lagi percobaan saudara akan dapat. Ya mendekati. Baik. Ada yang ditanyakan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Berarti ketika kita sudah mendapat sigma 1, nanti kita taruh di sigma 2 untuk memeriksa BSP biar langsung kelihatan gitu, boleh berarti ya Pak? Gimana ya Pak? Saya masih kurang paham di situ. Baik. Ini tadi saya awali 12%, ini saya tentukan ya. Ini 12, ini 8.
Kalau saya punya ini 12%, saya bisa enggak memperoleh Z-nya? Bisa, Pak. Bisa. Kalau saya punya Z, X-nya ada, ini X-nya 120, mu-nya ada 100, bisa enggak saya memperoleh sigma? Ada Bisa, Z, Pak. ada X, ada mu. Bisa. Misalnya sigmanya 4,8. Misal. Nah, sekarang gunakan di sini. Z, kan gitu. Sama dengan apa, saudara? X-nya berapa? 80. 80. Minus 100, sigmanya masukkan di sini. 4,8. Dapat Z. Kemudian dilihat tabel. Harapan saudara dapat berapa? Harapannya? 0,08. Dapatnya 8%. Kalau dapat 0,8 atau mendekati, berarti sigmanya sudah bagus. Nah, tetapi kalau sigmanya masih kurang, berarti saudara harus membesarkan sedikit atau mengecilkan tergantung arahnya. Coba satu kali lagi. Nah, mungkin percobaan berikutnya semestinya sudah ketemu harganya. Baik, Pak. Saya paham, Pak. Terima kasih, Paham? Pak. Baik. Adi Wicaksono, ada Adi Wicaksono. Ada, Pak. Paham kamu, Adi? Insya Allah, Pak. Baik, saya hapus. Permisi, Pak. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Silakan. Berarti untuk mengerjakan soal seperti ini kemungkinannya banyak ya, Pak? Yang kan sebelumnya kan tadi 20% itu bisa dibagi 12% sama 8%. Kalau semisal saya ambil 13% dan 7% gitu gimana, Pak? Oh iya boleh, tetapi enggak harus cocok loh. Karena untuk yang memberi 20% itu cuma satu pasangannya. Jadi yang bisa memberi 20% itu pasangannya cuma satu. Tetapi saya tidak tahu yang mana, sehingga saya coba dulu. Saudara boleh saja nyoba 13,7. Nah, ternyata ini 13% dapat sigma, saudara masukkan di sini ternyata bukan 7%. Misalnya malah dapat 9%, pokoknya gitu. Ya. Berarti saudara salah. Gitu. Kebesaran ini tadi. Mundur saudara sedikit. 12,8. Itu ya. Nah, ini untuk tepat 20% tidak terlalu mudah, saudara. Karena apa, saudara? Karena untuk 20% itu angkanya mesti persis karena distribusinya ini tertentu, bukan distribusi yang sudah punya persamaan yang tertentu. Sehingga paling tidak yang mendekati 20%. Gitu. Ya. Sehingga kalau saudara cari kalau 13,7 tidak cocok, saudara turun 12. Nah, dan sebaliknya, kalau 12,8 tidak cocok, saudara punya kemungkinan lihat dari harga sigmanya. Ini kebesaran, yang mana kebesaran? Atau dia kekecilan? Ini loh, ini bergerak ke arah sini, mengecil sigmanya atau harus dikecilkan. Misalnya ini 12, ternyata dapat 9, kan berarti kebesaran, saudara. Jadi 21%. Ya ini 12, harapan saya 8. Ternyata setelah saya kerjakan, saya dapat 12 dan 10. Artinya apa? Kan kebesaran sigmanya itu. Mesti dikecilkan sedikit sigmanya itu. Saudara coba 1 kali, 2 kali, itu mungkin kena. Ya baik, terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Ya mesti dicoba trial and error. Nggak bisa saudara cari begitu, nggak bisa. Tapi nyobanya enggak harus berkali-kali. Saya kira maksimal 3 kali, maksimal. Baik, dan yang ditanyakan biasanya ya tidak harus sampai ketelitian 3 digit, 4 digit di belakang koma. Pokoknya yang mendekati. Ya. Ini misalnya saja ya, ini sigmanya berapa? Saudara lihat, kalau sigmanya, ini kan 120 ya, mu 100. Saudara lihat, kalau sigmanya 6,6 seperti tadi, ada enggak produknya ditolak? Ada produk yang ditolak? Sigmanya 6,6, 120 kurangi 100 dibagi 3, saudara ada enggak produk yang ditolak tadi soal yang pertama? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya kalau 6,6. Kalau 7 ada enggak yang ditolak? Ada, Pak. Baik ya. Ini kalau ini 2 sigma, jadi kalau sigmanya saya anggap 10, ini jatuh 2 sigma ya. Betul. Kalau sigma 10, batas 120 ini kan jatuh di 2 sigma. Iya, Pak.
Betul ya? Kalau 2 sigma berapa ini, saudara? Berapa? Dari sini ke sini berapa? Kalau 2 sigma. Kan cuma 2% gitu ya, 3% ya. Padahal diinginkan 20%. Kalau gitu bisa enggak sigmanya 10? Kalau saya kira-kira. Nggak bisa ya, kurang ya. Saudara lihat, misal saya anggap ya, ini mu 100, sigmanya 10. Ini berapa saudara? Z-nya berapa? Z sama dengan 120 gitu ya. Dikurangi 100, dibagi berapa? Dibagi 10 sama dengan 2. Berapa ini luasan ini berapa kalau Z-nya sama dengan 2? Tadi saudara sudah jawab. 2,1. Nah, 2,95,4-nya 2 itu ya. Jadi kira-kira 2,3%. Yang diinginkan apa 2,3% sini? Harus lebih besar dari berapa? Lebih besar dari 10. Harus lebih besar dari 10. Baik, harus lebih besar dari 10. Sehingga kalau saudara punya sigma 10, tidak cocok. Supaya ini jadi 1 sigma, sigmanya harus berapa? Supaya PSA 120 ini 1 sigma. Jadi sigmanya berapa? 20. Sigma 20. Kalau sigma 20 ini berapa persen? Ada yang ingat? 1 sigma berapa persen ini? Ada yang ingat? Kalau 1 sigma kan 68%, 70%. Berarti ini kan 15%. 5, Pak. Baik, 15%. Yang saudara inginkan berapa? Di atas 10%. Ya kan di atas 10% pokoknya, ini 15%. Berarti sigmanya ini 20. Kemudian saudara naikkan sedikit. Ini sigma 20, 15%. Berarti dia terlalu besar, 20. Saudara kecilkan sedikit. Saudara coba dengan sigma 15. Ini sigma loh ya, hati-hati. Saudara ukur, apakah ini tambah ini 20%. Kalau tidak cocok, mundur lagi sedikit. Dengan cara ini juga saudara bisa mencari 20%. Ya, dengan mencari sigma. Tapi saudara tahu sigmanya ini pasti di atas ini. Di antara 20 turun. Karena 20 ini 15%. Sehingga kalau saudara inginkan kurang, mesti sigmanya dikecilkan sedikit. Paham saudara? Penjelasan ini paham? Yohana paham, Yohana? Sejauh ini masih cukup paham, Pak. Cukup paham ya. Jadi Bapak, begitu. Ya, silakan. mau tanya Pak, tadi kayaknya saya sempat terlewat Pak. Yang 95,4 itu apanya ya Pak? Maaf. Saudara kalau di sini ya, saudara kan saya minta saudara hafalkan 1 sigma, 2 sigma, kuliah awal-awal itu. Ini kalau 2 sigma berapa? Kalau 2 sigma. Oh ini loh yang saya minta saudara hafalkan ini supaya lebih gampang nanti ya sebenarnya. Saya kesini aja biar enggak lama. Loh ini loh. Ini loh. Oh, 2 sigma, paham, ya, paham. 2 sigma 95, 1 sigma 68. Saya minta saudara hafalkan ini untuk memudahkan saudara mengantisipasi gitu. Ya. Itu baik. Ada yang ditanyakan baik. lain? Terima kasih Pak. Baik, ya ada yang lain. Nah, kita sampai di sini. Ini enggak tahu saya masih ada lagi enggak soalnya. Apabila ini sekarang. Apabila sigma sama dengan 5, berapa harga mu terkecil dan terbesar agar tidak ada produk yang ditolak? Ini sudah tadi. Nah, ini lagi penting ini saudara perhatikan ini. Sigmanya sama dengan 10. Berapa harga mu agar semua produknya ditolak berada di atas BSA? Sigmanya berapa? 10. Berapa harga mu agar semua produk yang ditolak itu di sini, tidak ada produk yang kekecilan? 110. Berapa? 110? 110. Dari mana 110? Baik. 80 plus 3 sigma. Baik, ya. Berarti nanti gambarnya bagaimana? Ini tepat dari sini ke sini berapa? Berapa dari sini ke sini? Berapa sigma? 3 sigma. 3 sigma ya, 3 sigma. Jadi gambarnya nanti begini. Ini semua produknya ditolak karena lebih besar dari BSA. Tapi tidak ada yang lebih kecil. Baik. Jadi kalau misalnya mu jadinya berapa saudara? Yang tadinya 100. Mu yang tadinya 100.
saya ubah menjadi 110, maka semua produk saya yang ada hanya yang kebesaran, tidak ada yang kecilan kalau kita berhubungan dengan dimensi. Apa ini artinya secara industrial? Siapa ini? Mafaza, ada Mafaza. Iya, Pak. Apa artinya ini secara industrial? Lihat dulu ceritanya begini. Berapa tadi mu saya? 100. Ya, ini saya hapus dulu. Saya punya mu 100. Kemudian karena 100 dan sigmanya adalah 10, ada yang ditolak enggak? 100 sigma yang 10, ada enggak yang ditolak? Ada, Pak. Ada ya. Ditolak karena apa? Karena kebesaran ada? Iya, karena kebesaran. Ada. Karena kekecilan ada? Ada, Pak. Ada ya. Kemudian saya hitung. Ini kalau mu ini saya geser. Mu ini saya geser ke kanan. Sehingga menjadi berapa tadi? 110. Maka sekarang produk saya itu yang ada cuma yang kebesaran. Karena ini tepat pada batas 3 sigma, 80-nya. Sehingga gambarnya seperti tadi begini, tidak ada produk yang kekecilan. Akibatnya produk saya itu cuma kebesaran. Nah ini kalau dari sisi praktis atau dari sisi industri, ini saudara dapat informasi apa? Yang lain juga boleh berpikir, ini penting atau tidak penting di dalam industri? Informasi seperti ini, yang mengatakan apa? Kalau Anda ubah rata-rata Anda yang tadinya 100 menjadi 110, maka produk Anda yang ada cuma kebesaran saja, tetapi tidak ada yang kekecilan. Informasi itu penting untuk apa? Siapa tadi? Yang ditanya tadi siapa? Mafaza. Iya, Pak. Silakan. Apa kaitan dengan industri apa? Yang lain boleh. Naufal ada, Naufal Baihaqi ada. Hadir, Pak. Coba Naufal, punya ide apa Naufal? Mungkin kalau nilai rata-rata saya tingkatkan ke 110, nanti produk saya itu yang ada cuma kebesaran, maksudnya yang kekecilan itu enggak benar-benar enggak diinginkan, Pak. Iya, terus apa? Maksudnya apa? Dan saya anggap itu bisa menguntungkan buat saya. Menguntungkan karena apa? Gimana jalannya menguntungkan ini? Produknya tetap ditolak karena kebesaran. Tetapi tidak ada yang kekecilan. Nah itu menguntungkan karena apa? Beri contoh saya. Siapa yang punya ide? Silakan. Mungkin bisa dipotong gitu, Pak. Di recycle terus kan. Nah kalau yang kekecilan? Tidak bisa di recycle. Baik ya. Jadi ada istilah rework dikerjakan kembali. Ya, saudara menggunakan recycle boleh, cuman biasanya kalau recycle itu berubah bentuk seringkali. Rework dikerjakan lagi. Saudara lihat, beri contoh misalnya kalau saya punya poros, misal ini saudara. Ya, kemudian poros ini ternyata ada kekecilan, ada yang kebesaran. Yang kekecilan tidak bisa dipakai. Tetapi yang kebesaran bisa dikecilkan sedikit. Gerinda sedikit bisa dipakai. Ya. Saya punya, umpamanya ini contoh yang saya berikan, saudara punya begini ya. Spiral begini. Ya ini kalau kependekan nggak bisa saudara dipanjangkan. Tetapi kalau panjang bisa dipendekkan, dipotong saja sedikit. Nah sehingga kalau saya geser dia ke kanan, maka produk saya itu tidak ada yang terbuang, tidak ada yang scrap. Tetapi produk saya itu bisa dikerjakan lagi, bisa di reworking, kerjakan lagi untuk bisa dijual. Ada kalanya begini loh, ini kenapa Pak kok perlu digeser ke kanan? Siapa mau jawab? Kenapa ini tadi, kenapa kok tidak diginikan? Ini tadi kan begini ya. Nah kenapa harus menggeser? Kan lebih gampang kalau biar aja rata-ratanya, tetapi saya ginikan supaya tidak ada yang ditolak. Apa jawaban saudara? Lebih sulit. Lebih sulit karena apa? Betul, ini lebih sulit karena apa? Kalau menggeser harga rata-rata ini sulit atau mudah? Mudah, Pak. Mudah ya, mudah. Cuman masalah setting saja.
Jadi seperti contoh yang saya berikan saudara, kalau air itu 180, saya bisa kasih contoh yang lain saudara. Tapi supaya gampang saja. Kalau air itu 180, kalau saudara mau ubah 200 juga bisa. Gitu ya. Kalau misalnya kertas yang saudara jual buku ukurannya sekian, mau saudara besarkan juga bisa. Gitu ya. Handphone saudara ukurannya sekian, saudara mau besarkan juga bisa. Tidak ada soal. Memang diatur ukuran sekian. Tetapi kenapa yang ini lebih sulit? Karena ini terkait dengan apa? Bagaimana tadi? Kualitas error. Iya, ini terkait dengan sigma. Ya, ini enggak. Ini sigmanya tidak berubah. Sigmanya tetap seperti yang dulu. Mesinnya masih tetap. Cuma saya siasati. Saya menggunakan siasat, yaitu harga rata-ratanya ini saya geser supaya semua produknya masuk daerah yang kebesaran. Kemudian saya kecilkan. Biaya untuk reworking itu tidak mahal, saudara, dibanding dengan kalau dia scrap. Produk sudah dibuat, kemudian di scrap, itu mahal. Dan sebaliknya, kadang-kadang saya geser ke kiri, supaya semua produknya apa? Supaya semua produknya kekecilan. Nah, ada yang kecil itu bisa dibesarkan. Ya, kalau saya punya lubang seperti ini dan lubang ini agak kekecilan, bisa saya besarkan. Tapi lubang yang kecil tidak bisa saya besarkan. Lubang yang kebesaran bisa saya kecilkan, ya dibor lagi. Tapi lubang tidak bisa saudara kecilkan, tidak bisa. Ya saudara mungkin menggunakan sok dan sebagainya, tetapi bukan itu saudara, bukan itu. Ada kalanya itu tidak bisa dilakukan. Ya, termasuk membesarkan poros seperti ini saudara. Ini kadang-kadang di industri diupayakan ada poros yang kebetulan sudah dipakai kemudian ingin dibesarkan. Bagaimana supaya dimensinya ini dipertahankan? Nah, seringkali porosnya itu di overlay, saudara. Overlay itu kalau di bahasa di pabrik atau di bengkel itu dipopok namanya, saudara. Popok las. Popok las itu adalah ya bahasa Jawanya gini, bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Overlay begini, ditaruh di atasnya begini sehingga ini diberi las, saudara, dilas begini. Ini porosnya ini. Nah, tetapi ini tidak mudah dilakukan, saudara. Sehingga seringkali malah nanti karena biasanya ini baja dengan karbon relatif tinggi seringkali retak di tempat-tempat yang lain. Itu yang tidak diinginkan. Sehingga ini salah satu siasat yang bisa dilakukan. Baik, ada yang ditanyakan, silakan. Nah, saya tidak tahu ada soal lagi enggak. Baik, sudah habis. Silakan kalau saudara punya pertanyaan yang terkait dengan contoh-contoh soal seperti ini. Di mana punya nilai, saudara punya nilai apa? Punya nilai praktis. Saya pernah punya pertanyaan begini. Ini industri, saudara. Kondisinya seperti ini. Ini produknya diterima atau ditolak? Tolak semua. Tolak 100% ya? Yes. Ini soalnya sulit atau tidak sulit? Kalau skematis begini. Gampang, Pak. Gampang ya? Rata-rata di bawah sini. Ya. Nah, kalau begini, nah maka itu hati-hati. Ini bukan teori atau akademis begitu. Ini enggak, ini industri, saudara. Gini, produknya ada enggak yang ditolak? Ada. Ada. Soalnya gampang atau sulit? Gampang aja. Gampang, dibawa ke sini, masuk sudah di antara spesifikasi. Ya. Nah, saya pernah punya training, saudara, kemudian ada orang-orang dari industri yang ikut, dan diantaranya mereka saya minta presentasi tentang produknya yang ada di industri. Dan seringkali menarik, saudara. Jadi kalau saudara tanya tentang kualitas, gitu ya, mereka biasanya tidak punya pedoman yang bagus apa yang dimaksud dengan kualitas yang ada di industrinya. Nah, ada seorang yang ikut training itu punya gambar gini, saudara. Nah, ini produk yang dihasilkan, ini spesifikasinya. Ini barangnya diterima atau tidak diterima? Diterima, Pak. Diterima. Ada yang ditolak atau tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, kalau saudara lihat gambar begini dan saudara sebagai manajer produksi atau manajer kualitas misalnya,
Apa maksudnya apa rencana saudara untuk masa yang akan datang? Ini kondisinya skematis begini, saudara. Ini variasi produk saudara begini, ini batas spesifikasi. Ini batas. Dan gambarnya begini, skematis. Kalau saudara lihat gambar begini, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Ya, untuk melihat rencana yang akan datang. Memperbanyak produksi, Pak. Memperbanyak produksi, ya boleh. Tetapi yang terkait dengan kualitas, atau begini gampangnya. Kalau saudara lihat gambar begini nih, saudara melihat ada uang enggak yang ada di dalam gambar ini? Ada uang enggak? Ada. Tersimpan? Ada, Pak. Ada ya? Dalam bentuk apa? Mana uangnya? Produk yang diterima adalah uang, Pak. Oh iya, tetapi gambarin loh. Produk yang diterima adalah uang. No ya, betul. scrap. Tetapi dari gambar ini, saudara melihat ada uang. Produk yang saudara jual kan menghasilkan uang. Tetapi pertanyaan saya, adakah uang yang tersembunyi di dalam gambar ini? Uang tersembunyi. Oh ada, Pak. Itu yang tidak Yang mana? terkena, yang tidak terkena produk, Pak. Yang mana? Bagian di kanan kirinya itu, Pak. Masih Oh ada. bukan, yang- ini tidak ada yang ditolak ya. Berarti Bukan, saudara diterima. iya Pak, di antara itu kan masih kurang landai gitu Pak. Nah, kalau gitu diapakan? Mesinnya terlalu bagus Pak mungkin Pak. Iya baik, kalau gitu baik. Ini kualitasnya terlalu bagus, lebih dari yang diminta kan? Terlalu mahal Pak. Kalau begitu diapakan? Dikurangi kualitasnya Pak, biar lebih biaya produksinya lebih murah. Hemat Pak. Lebih hemat. Apanya yang dikurangi? Production cost. Ketelitiannya, Pak. Iya, apanya yang dikurangi? Saudara, apanya yang dikurangi? Karyawan. Sigmanya dikurangi baik. Sigma Pak. Deviasi. Sigmanya diapakan? Besar atau kecil? Dikurangi. Kecilan? Dibesarkan atau dikecilkan? Besarkan, Pak. Besarkan. Terus gimana sigma yang lebih besar kok bisa dapatkan uang? Karena biaya produksinya lebih kecil. Kok tahu? Saudara? Kok tahu? Tidak harus Sini Tidak harus apa? lebih jelek Pak. Apanya? Mesinnya yang jelek aja Pak. Iya, apanya yang bisa? Sigma ini menjadi lebih besar karena saudara apa? Yang bisa mendatangkan uang. Betul, karena apa? Yang lebih spesifik. Variasi Saudara pada tadi punya produknya mesin ya? Variasinya lebih besar Pak. Iya, tetapi kok bisa mendatangkan uang? Mesinnya nggak terlalu Karena bagus. yang lebih dari mesin itu dihasilkan itu masih diterima gitu Pak. Iya, Sedangkan mesin tetapi kenapa kok saudara bisa menghasilkan uang karena apa? Sisi dari gaya produksi awal sama produksi yang mungkin yang sudah di-upgrade lebih kualitas lebih kecil tapi lebih banyak ini ya. Ya, saudara mengadakan perubahan ya, gitu ya. Mengadakan perubahan. Tadi sigma, di sini sigma 1, sekarang saudara besarkan. Perubahan apa yang saudara lakukan yang bisa menghasilkan uang? Mesinnya diganti mungkin Pak. Ganti mesin apa? Yang lebih murah. Ah, Lebih kualitasnya lebih buruk. baik, mesinnya diganti dengan kualitas yang lebih murah. Apalagi yang menghasilkan uang? Inspeksinya bisa dikurangi Pak. Boleh. Inspeksi dikurangi gitu ya. Kalau tadi saudara punya katakanlah operator kualitas itu 10, 5 saja. Katut-katut jelek juga nggak apa-apa, toh masih baik. Boleh. Apalagi mesin. Inspeksi baik. Apalagi yang bisa SDM menghasilkan termasuk mungkin. boleh. SDM-nya yang kurang kualitas. Tadi SDM-nya harus kualitas saudara. Sekarang boleh. Apalagi Production rate-nya mungkin Pak. Oh, kalau production rate-nya diapakan? Ditingkatkan maksudnya? Mungkin Production rate hati-hati karena production rate-nya sudah tertentu. Kalau saudara tingkatkan, saudara harus nambah mesin lagi gitu. Enggak, yang terkait dengan yang sudah ada ini yang ada. Penggunaan energi mungkin Pak. Listriknya, electricity cost mungkin. Iya, baik. Semua yang terkait dengan sigma. Jadi kembali karena sigma ingin besar, saudara cari apa yang menyebabkan sigma ini? Manusia menyebabkan perubahan sigma, ya manusia. Iya Pak. Termasuk, ya mesin, iya material, ya material. Tadinya beli Iya, ke Pak. supplier yang bagus. Sekarang ini tadinya supplier saudara cuma A, tapi ada supplier lain, ada B, ada C, barangnya agak kurang bagus. Tadinya saudara cuma beli dari A, sekarang saudara berani beli dari B dan C, harganya lebih murah, tapi kualitasnya kurang bagus, tapi toh masih tetap bisa diterima. Baik. Ini satu.
Nah ini yang menarik saya katakan orang dari industri itu tidak melihat saudara. Dia cuma ngasih gambar gini dan dia padahal ada uang ini dan bukan skala kecil saudara. Saudara jangan lupa ya, penghematan itu kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin tidak ada artinya. Kalau sekian juta kali ada artinya saudara. Apalagi yang bisa saya lakukan selain ke Sigma? Ada lagi yang lain. Lihat gambar ini tadi. Selain ke Sigma, apa? Min. Rata-rata. Minnya diapakan? Baik, minnya diapakan? Geser dikit tapi masih masuk dalam range biasa-biasa. Baik, jadi minnya digeser ke sini. Baik, sehingga dia masih masuk. Semuanya masih diterima. Gimana menggeser min kok bisa mendatangkan uang? Gimana? Kalau cetakan berarti cetakannya disesuaikan sama minnya gitu. Nah kalau gitu berarti apa? Pakai apa? Kalau barangnya, kalau materialnya lebih apa? Material jelek. Lebih sedikit. Kuantitas. Iya, kualitasnya lebih ya. Jumlahnya misalnya kalau saudara timbangan, kalau ini semen, ini saudara kurangi. Tadi misalnya rata-ratanya 104, sekarang saudara kurangi jadi 102. Toh masih tetap diterima. Saudara turunkan rata-rata jadi 102, ini masih diterima. Dari sini ke sini ini kurang 2 saudara untuk 1 kantong. Ya, untuk sekian juta kantong bukan hal kecil. Ya. Jadi dengan melihat begini ini saudara bisa melihat perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan di industri. Baik, ada yang ditanyakan silakan. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan, saya awali ini distribusi harga rata-rata. Perhatikan ilustrasi ini. Ini saya punya distribusi populasi. Apa ini datanya X. Punya rata-rata, saudara, ini mu dan sigma. Nah ini saya beri nama mu X dan sigma X untuk mengatakan dia distribusi individual X. Kemudian dari populasi ini saya ambil secara random sampel. Nah saya ambil sampel nomor 1, saudara. Sampel nomor 1 sejumlah N. Sehingga datanya adalah X11, 12, 13, 1N. X11 adalah data yang pertama dari sampel nomor 1. 12 data yang kedua dari sampel nomor 1. Dan seterusnya. Nah, kalau saya punya sejumlah N, saya akan dapatkan rata-rata X1 bar. Betul? Bisa ini dilakukan, ini saudara punya data banyak, kemudian saudara ambil sampel secara random, kemudian dapat X1 bar. Bisa itu dilakukan? Bisa. Bisa ya. Saya ambil lagi sampel nomor 2. Sejumlah N. Apa artinya ini saudara? Kalau ini N, apa artinya? Jumlahnya sama. Jumlahnya sama ya, hati-hati. Kalau ini N berarti jumlahnya sama. Saya ambil sampel nomor 3. Jumlah N. 31, 32, 3N. Dapat X1 bar, X2 bar, X3 bar. Kemudian saya kumpulkan. Perhatikan baik-baik. Saya kumpulkan ini bukan XX yang saya kumpulkan. X bar, X bar, X bar. Saya kumpulkan. Nah, kumpulan dari X bar, X bar, X bar, X bar ini punya rata-rata. Gimana rata-ratanya? Ya seperti biasa. Ini tambah, saudara menganggap tidak punya X, ternyata cuma tambahkan ini, tambah ini, bagi jumlah data, dapat mu X bar, dan punya standar deviasi sigma X bar. Baik, ada yang ditanyakan? Jelas? Nah, ini karena saya punya data, punya rata-rata, punya standar deviasi, saya punya distribusi. Perhatikan distribusinya yang ini adalah X. Ini saya tidak lagi punya X, saya punya X bar, X bar. Distribusinya adalah distribusi X bar. Rata-rata dari X. Punya harga rata-rata, saudara. Punya rata-rata mu X bar, punya standar deviasi sigma X bar. Nah, ternyata mu X bar ini sama dengan mu X, sama dengan ini. Jadi rata-rata dari distribusi rata-rata sama dengan rata-rata populasi. Standar deviasinya sigma X bar sama dengan sigma X. Ini dibagi akar N, perhatikan baik-baik, N jumlah data tiap-tiap sampel, bukan jumlah sampelnya, bukan jumlah sampel, tapi jumlah data pada masing-masing sampel. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, kalau ini distribusinya adalah normal, seperti ini, saudara,
maka berlaku semua konsep-konsep yang terkait atau hal-hal yang terkait dengan konsep distribusi normal. Sehingga kalau saya tanya siapa ini? Farhan, ada Farhan. Ada, Pak. Distribusi rata-rata ini berdistribusi apa, Farhan? Normal, Pak. Normal. Berapa rata-ratanya, Farhan? Atau saya ganti ya. Saya beri angka ya supaya gampang ya. Ini mu-nya X ini sama dengan 100 supaya gampang. Kemudian standar deviasi punya populasi ini 12. Kemudian saya ambil N jumlah data di dalam sampel yang jumlahnya 36. Nah, sehingga nanti rata-rata dari distribusi rata-rata ini berapa? Berapa rata-ratanya? 100, Pak. 100. Berapa standar deviasinya? Sigma X dibagi akar N. Dibagi 2. 12 dibagi 2. Baik ya. Yang lain paham ini? Paham? Masih, Pak. Masih ya? Baik, saya tanya sekarang. Irham. Tadi Farhan. Ya, Irham boleh. Iya, Pak. Baik, Irham. Distribusi rata-rata saya ini berdistribusi apa, Irham? Normal. Normal. Rata-ratanya berapa, Cahyani? Berapa rata-ratanya, Cahyani? Tidak ada. Bona, berapa rata-ratanya Bona? 100. Standar deviasi berapa, Harvin? 2, Pak. Sekarang, siapa yang mau jawab silakan. Ada enggak harga rata-rata saya yang lebih besar dari 100? Ada, Pak. Ada. Yang lebih kecil dari 100 ada? Betul. Ada. Ginting. Berapa probabilitas harga rata-rata saya lebih besar dari 100, Ginting? Kafka, ada Kafka? Ada, Pak. Berapa harga rata-rata, berapa probabilitas harga rata-rata saya lebih besar dari 100? 50%, Pak. Baik ya. Paham, saudara? Persis seperti yang dulu, persis. Irham, ada Irham? Ada, Pak. Ada enggak harga rata-rata saya yang besarnya 110, Irham? Ada mungkin, Pak. Ada. Yang lain sepakat? Sepakat RC? Iya, Pak. Sepakat? Sepakat atau? Iya, sepakat, Pak. Sepakat. Yang lain? Andika sepakat? Ada yang lebih besar dari 110? Ada? 3 deviasi berarti enggak, Pak? Nah, iya, artinya apa? Ada atau tidak ada? Tidak. Yang paling besar berapa? 106. 106. Karena apa, Andika? Pakai 3 deviasi, Pak. Selalu begitu, ya, selalu sama. Cuman yang berbeda apanya nih dari distribusi X? Apanya yang berbeda? Sigmanya. Semuanya sama, saudara. Ya, sigmanya saja sekarang jadi 2. Distribusinya normal. 1 sigmanya berapa persen? 1 sigmanya? Dimas, 1 sigma. Jadi X bar 100 plus 2 sampai 100 minus 2 itu berapa probabilitasnya? Yang lain berapa? Berapa, Dimas? Maaf Pak, tadi agak terputus pertanyaan. Yang 100 ini loh, ini mu 100 dengan sigma 2. Antara 98 sampai 102 berapa persen? 8,26. Nah, 68,2 seperti biasa ya. Kalau begitu, berapa kemungkinan ada harga X bar yang lebih besar dari 101,4? Berapa probabilitas X bar saya lebih besar dari 101,4? Saya cari apa? Di sini. Ini yang ingin saya cari. Saya mencari apa? Seperti biasa. Dicari apa? Probabilitas. Dicari Z.
Tetapi hati-hati Z-nya sekarang. Z-nya berhubungan dengan apa? Dengan X bar dan standar deviasinya X bar. Mu-nya, mu X bar, tapi mu X bar sama dengan mu X, sehingga saya tulis mu saja. Sehingga kalau ini 100,4, Z-nya berapa? Z 101,4, saya kurangi dengan 100, saya bagi dengan 12 dibagi akar 36. Jadi kalau dia harga rata-rata, saudara menggunakan sigma per akar N. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nah, perhatikan. Ya, silakan. Kan ada pernyataan distribusi harga rata-rata cenderung normal pada saat N cukup besar. Berarti kalau N cukup kecil itu tidak distribusi normal atau gimana Pak? Ya, nanti kita akan lihat ini, Rafif. Nanti kita akan lihat kapan tuh N cukup besar, seberapa besar, gitu ya. Nanti akan ada penjelasannya. Ini kalau distribusinya ini normal, distribusi sini ini normal, saudara, maka distribusi rata-ratanya normal. Tidak ada masalah. Tetapi walaupun distribusi populasi ini tidak normal, distribusi rata-rata cenderung normal. Ini yang istimewa, saudara. Ini yang istimewa dan menyebabkan distribusi rata-rata ini adalah distribusi yang dipakai dalam semua penelitian. Jadi kalau saudara meneliti, saudara cuma melakukan 20 kali percobaan, saudara dapat apa? Dapat rata-rata. Bagaimana saudara bisa menggunakan rata-rata ini untuk membuat inference? Ini adalah konsepnya. Dan ini teori yang paling terkenal, saudara, di dalam dunia statistik yang dinamakan central limit teorema atau teorema batas tengah. Apa teorema batas tengah itu? Ya seperti ini, tanpa memperhatikan distribusi populasi, artinya tidak melihat ini, distribusi rata-rata cenderung normal pada saat N cukup besar. Berapa N cukup besar itu, dan nanti kita akan lihat. Ya, seperti pertanyaan Rafif, nanti kita akan lihat. Nah, sementara untuk sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi itu konsepnya adalah, kita lihat yang namanya central limit theorem ini dengan contoh ya. Saudara lihat contoh ini sangat sederhana, saudara, sangat sederhana. Tapi saudara, harapan saya bisa menangkap dengan baik. Distribusi perolehan angka pelemparan sebuah dadu. Ini apa ini? Probability density function ya, atau penggambaran PDF. Kalau saudara melempar sebuah dadu, maka sample space angka yang bisa saudara peroleh itu ya 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Betul ya? Ada kemungkinan yang lain? Ada cara yang lain untuk mendapatkan angka selain 1, 2 sampai 6 ini? Tidak ada ya, tidak ada ya. Kemudian berapa kemungkinan saya mendapatkan angka 1 pada pelemparan sebuah dadu? Berapa kemungkinannya? Per 6 semua, Pak. Per 6 semua, seper 6. Ini saya gambarkan. Saudara lihat gambarnya diskrit. Ini tingginya seper 6, semua seper 6, uniform, diskrit. Ya, diskrit 1 tidak ada 1,5, tidak ada 2,5, tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia PDF, saudara seper 6 kali 6 dapat 1 dan rata-ratanya ada di sini 3,5. Saudara dapat ini. Ini distribusinya ini normal atau tidak normal, Cahyani? Normal atau tidak normal? Tidak ada. Dimas, ada Dimas. Siapa yang mau jawab? Distribusinya ini normal atau tidak? Normal, Pak. Normal. Yang lain sepakat? Yang satu dadu ya? Yang ini normal atau enggak? Tidak, Pak. Tidak, karena apa? Karena apa? Semuanya sama, Pak, itu probabilitas. Nah iya, saudaranya normal itu mesti yang begini, saudara. Yang begini baru normal. Kalau yang tidak normal bagaimana? Pokoknya yang tidak begini, kan gampang. Jadi kalau begini bagaimana? Kalau begini normal atau tidak normal? Tidak, Pak. Kalau begini? Kalau begini normal atau tidak normal? Normal. Kalau begini ya tidak normal. Yang normal bagaimana? Yang begini. Bentuknya begini.
Ya, yang bentuknya seperti genta atau seperti bel ini baru normal. Yang lain tidak normal. Berarti ini bukan normal. Apa ini distribusinya? Ini uniform. Distribusi uniform, diskrit, seperti ini. Sekarang perhatikan baik-baik. Ya, kalau saya punya 2 buah dadu sekarang. Kemudian saya cari rata-rata. Tadi kita berbicara tentang apa, saudara? Ini distribusi apa? Rata-rata ya. Sekarang kalau saya datanya rata-rata, apa yang terjadi? Saudara lihat. Saya buatkan tabel ini. Dadu 1, dadu 2, dadu 3, dan rata-rata frekuensi. Nah, rata-rata yang paling kecil berapa, saudara? Pada pelemparan 2 buah dadu ini saya dapatkan rata-rata paling kecil berapa? Siapa mau jawab? Rata-rata yang paling kecil berapa? Rata-rata loh ya. 2 mungkin. 2, rata-rata 2, paling kecil tidak ada yang lebih kecil dari 2. 1, Pak. 1, ya, rata-rata 1. Saudara. Kapan saudara dapat rata-rata 1? Kapan? Dadu 1 harus menunjukkan angka berapa? 1, dua-duanya 1. 1 dan 1, Pak. Dua-duanya 1. Ada lagi tidak selain ini yang bisa dapat rata-rata 1? Ada. Ada ya, ada ya. Baik, saya tuliskan ini. Dadu 1 dapat 1, dadu 2 dapat 1, rata-rata 1. Kemungkinannya cuma 1 kali frekuensinya. Nah, sehingga probabilitasnya seperti 36. Karena apa? Semua kemungkinan kalau saudara melempar 2 buah dadu itu ada 36 cara. Jadi ini dadu yang pertama, ini dadu yang kedua, ini 1, ini bisa berapa saudara? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dengan ini dengan ini, ada 6 cara. Nanti kalau ini 2, ini dengan ini dengan ini dengan ini, ada 6 cara. Sehingga ada berapa cara keseluruhan? Ada berapa cara keseluruhan? Melempar 2 dadu. 36. 36. Kalau gitu berapa probabilitasnya untuk dapat rata-rata 1? Cuman 1 kali dapat rata-rata 1. Nah, kemungkinan keseluruhan, cara keseluruhan, ini cara untuk mendapatkan rata-rata 1, cara keseluruhan adalah 36, sehingga probabilitasnya 1/36. Jadi kemungkinan dapat rata-rata 1 itu adalah 1/36. Baik, ada yang ditanyakan? Cukup? Sekarang. Kalau 2 bagaimana kalau 2? Rata-ratanya 1,5. Itu rata-rata terkecil kedua. Itu diperoleh kalau apa? Ini 1, ini 2. Ini 2, ini 1. Gitu ya? Betul? Betul. Betul ya? Berapa frekuensinya? Kejadian seperti ini berapa kali saya bisa dapat cara seperti ini? 2 kali. Berapa probabilitasnya? 2/36. Betul, saudara? Saudara ikuti ini, Ya. Masih, Pak. Baik, sekarang 2. Kalau 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 3. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Yang terakhir, saya dapat ini. 5, 6, kemudian 6, 6. 6, 6 cuma 1 kali saja, saudara. Berapa probabilitasnya? 1/36. Baik. Nah, lalu saya apakan ini enaknya, saudara? Ini. Untuk rata-rata 1, 1,5, 2, ini X bar harganya, rata-ratanya semua. Ini probabilitasnya. Kemudian saya gambarkan. Ini 1, besarnya berapa, saudara? 1/36. Ini 1,5, yang ini. Ini 1,5. Dapatnya 2/36, dan seterusnya. Saudara melihat apa? Distribusi normal. Saudara melihat distribusi normal. Ya. Saudara kagum atau tidak kagum? Atau biasa saja? Sangat kagum, Pak. Sangat kagum. Kalau saudara tidak kagum, berarti saudara tidak nangkap maksudnya. Kalau saudara kagum, paling tidak saudara nangkap maksudnya. Karena saudara bilang, wah, ada orang yang membuat saya itu biasa saja. Ya, saudara tidak nangkap maksud saudara lihat apa yang istimewa. Tadinya kan gini. Betul, saudara. Tadinya kan tidak normal. Begitu saya cari rata-ratanya, baru 2N-nya, saudara. N-nya kan 2. 2 dadu nih. Saya dapat bentuk yang seperti ini. Gimana kalau N-nya saya tambah? Saya akan dapat bentuk yang mendekati distribusi normal. Kalau N sama dengan 5 ya, jumlah dadunya 5. Rata-rata terkecilnya berapa? Afifa, rata-rata terkecilnya berapa Afifa? Kalau N-nya 5. Berapa rata-rata terkecil?
Yang lain berapa rata-rata terkecil? 1/6. Satu ya. Rata-rata terkecilnya itu 1. Ya itu terjadi kalau apa? 1. Rata-rata terkecil kedua berapa? Berapa rata-rata kecil kedua? Sama. Oh, enggak sama. 1,2. 1,2. Baik, 1,2 dari mana? Baik. Dari mana? 1, 1, 1, 1, 2. Tetapi kemungkinannya kan bukan cuma ini. Bisa saja 2, 1. Nanti jika ada gambar di sini, saudara. Untuk 1,2. Ada 1,3. Ada 1,4. Kalau ada. Sehingga gambarnya itu nanti kalau saudara hubungkan seperti distribusi normal. Nah, ini paling tidak peragaan apa, bahwa ketika kita berbicara dengan distribusi rata-rata, maka distribusinya berubah dari distribusi yang bukan normal menjadi normal. Baik, ada yang ditanyakan? Oh, berarti ini menyatakan pernyataan yang sebelumnya itu, Pak? Membuktikan pernyataan sebelumnya, Pak? Iya, ini pembuktiannya ini. Nah, nanti pada pertemuan kita yang akan datang saya lihat pembuktian yang lain. Pembuktian yang lain lebih ekstensif dari ini. Kalau saudara punya, dulu saya punya gambar tapi kemudian komputer saya punya masalah, kemudian gambarnya hilang, programnya juga hilang, saudara. Gimana saya buat program kalau saya punya data yang banyak, 10.000 data, 20.000 data, kemudian saya cari rata-rata dan saya minta digambarkan, ternyata hasilnya luar biasa, saudara. Hasilnya itu ternyata memang betul bahwa distribusi rata-rata itu cenderung normal. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, sampai di sini saja. Saudara pelajari soal, tidak usah dikirimkan ke saya, tapi saudara pelajari soal tentang normal. Baik, saya stop sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.